terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kasus obesitas di kalangan remaja terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bukan lagi sekedar soal penampilan, obesitas juga sudah masuk kategori masalah kesehatan serius. Lalu apa saja pemicu utama seorang remaja mengalami obesitas dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan, serta seperti apa langkah penanganan yang tepat? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dokter spesialis gizi klinik yang sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar pagi ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Grace Musu Tombilayuk, spesialis gizi klinik AIFOKA. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, salam sehat dokter ya. Kita ingin membahas terkait dengan obesitas pada anak dan remaja. Bisa dijelaskan dokter, sebenarnya secara medis itu obesitas pada remaja itu seperti apa dokter? Kalau obesitas pada remaja itu suatu kondisi di mana seorang anak remaja kelebihan daripada lemak tubuh. Biasanya kita mengukurnya itu dengan menggunakan indeks massa tubuh, kemudian kita plot di kurva CDC atau WHO, kemudian kalau misalnya ternyata dia di atas persentil 95, itu kita sudah katakan sebagai obesitas. Baik, itu kemudian yang membedakan ya mana obesitas dan juga gemuk biasa. Kemudian dokter, mengapa kasus obesitas pada anak ini cukup besar di Indonesia dan sebenarnya angkanya sendiri itu seperti apa dokter? Kalau untuk angkanya itu diperkirakan sekitar 1 dari 10 anak itu sudah mengalami yang namanya overweight atau bahkan ada yang obesitas. Kemudian yang berikutnya adalah yang menyebabkan tingginya angka obesitas itu memang ada banyak faktor ya, bukan hanya sekedar dari faktor genetik. Untuk sekarang itu lebih banyak juga yang mengalami obesitas karena dari faktor eksternal, misalnya seperti gaya hidup, kemudian dari faktor psikososial juga. Gaya hidup yang saya maksud di sini adalah sekarang kan kecenderungan makanan-makanan yang ada itu makanan cepat saji, makanan yang diproses, kemudian makanan-makanan manis yang tinggi dengan karbohidrat sederhana, makanan yang digoreng tinggi lemak. Kemudian aktivitas fisik anak-anak sekarang kan semenjak ada gawai, handphone dan segala macam itu menjadi lebih sedentary, lebih banyak aktivitas fisiknya itu menjadi lebih kurang gitu. Kemudian yang berikutnya dari faktor psikososial juga ada yang dinamakan sebagai emotional eating. Jadi pada saat seorang anak mengalami stres atau misalnya ada satu masalah, dia larinya malah ke makanan. Kemudian juga ada dari faktor keluarga juga misalnya, atau faktor dari pengaruh teman-temannya suka ngumpul makan akhirnya ikut. Kemudian dari faktor keluarga, misalnya dari keluarga besarnya memang suka makan gitu dengan makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, jadi dapat memicu seseorang juga pada akhirnya nanti anak itu menjadi obesitas seperti itu. Kemudian dokter, bagi orang tua biasanya rentang usia anak yang berisiko terkena obesitas itu sebenarnya di rentang usia berapa dokter? Kalau untuk rentang usia, di semua rentang usia itu sudah memiliki, maksudnya sudah beresiko untuk obesitas ya. Jadi tidak ada suatu rentang usia yang memang usia ini yang akan beresiko obesitas. Dari kecil pun sebenarnya sudah beresiko obesitas. Misalnya anak-anak sekarang kan orang tua kecenderungan yang seperti yang tadi saya bilang, orang tua itu kecenderungan anak yang gemuk itu bagus, lucu gitu. Jadi diusahakan bagaimana caranya supaya gemuk anaknya, diberikan susu formula misalnya yang tinggi dengan kandungan gula. Jadi itu sudah mulai beresiko. Jika dipertahankan seperti itu, maka nantinya pada saat remaja nanti dia akan lebih beresiko untuk terjadi obesitas. Dan jeleknya adalah seseorang yang misalnya sudah ada obesitas dari kecil, itu kecenderungannya itu persisten sampai di dewasa. Jadi seperti itu. Dan tadi sempat disinggung juga dokter terkait dengan makanan cepat saji, makanan manis-manis yang kemudian anak-anak kita sering konsumsi begitu. Seberapa besar pengaruh resikonya dokter makanan ini? Sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena untuk saat ini kita bisa lihat kiri kanan jajanan yang sebenarnya tinggi kalori tapi minim nutrisi. Kenapa saya bilang minim nutrisi?
jajanannya itu tidak mengenyangkan, kalorinya tinggi, tapi kandungannya mungkin hanya karbohidrat sederhana saja, kemudian lemak yang jenuh, yang tidak bagus untuk tubuh. Sedangkan kandungan yang dibutuhkan oleh anak atau remaja seperti protein, kemudian lemak yang baik, karbohidrat yang baik justru sedikit seperti itu. Belum lagi dengan godaan-godaan minuman-minuman manis yang selalu dianggap sebagai minuman, padahal itu sangat-sangat tinggi kalori. Seperti itu. Baik, tadi juga dokter sempat menyinggung bahwa aktivitas gadget pada anak, aktivitas fisik yang kurang itu juga menjadi faktor yang sangat besar obesitas pada anak. Bisa digambarkan dokter sebenarnya aktivitas seperti apa kemudian yang perlu dilakukan oleh anak-anak kita agar kemudian bisa terhindar dari obesitas? Oke, ya kita tahu bahwa sekarang kan gadget di mana-mana, gawai di mana-mana. Jadi anak-anak kecenderungan misalnya pulang sekolah langsung main gadget, itu kan gaya hidup yang sedentary, jadi tidak ada aktivitas fisik sama sekali, bahkan itu lebih daripada 2 jam, sedangkan anjurannya itu setidaknya maksimal hanya 2 jam per hari untuk gadget. Jadi memang aktivitas fisiknya itu sangat kurang, sedangkan kalau untuk anak-anak itu sangat dianjurkan untuk tetap beraktivitas fisik, baik di sekolah maupun di rumah, walaupun aktivitas fisik ringan dibandingkan dengan hanya dengan gaya hidup sedentary. Setidaknya kalau dengan aktivitas fisik dilakukan, itu setidaknya seimbang antara energi yang masuk dengan energi yang keluar, dikeluarkan melalui aktivitas fisik. Sedangkan kalau misalnya makannya banyak dengan kalori yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai, akhirnya terjadi penimbunan di dalam tubuh. Itulah yang menjadikan salah satu risiko terjadinya obesitas pada anak dan remaja. Dibanding dengan gaya hidup dokter, kemudian faktor genetik sendiri apakah juga punya pengaruh yang besar? Pengaruh genetik juga besar. Jadi seorang anak yang memang dari faktor genetik orang tuanya itu memang obesitas, maka itu kecenderungan untuk dia menjadi obesitas itu lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin dia mempunyai tubuh yang bagus selama dia bisa misalnya mempertahankan gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat dengan aktivitas yang cukup, tidur yang teratur, dengan pola makan yang baik, itu seharusnya bisa. Walaupun memang secara genetik dia berisiko untuk obesitas. Tadi juga sempat disinggung dokter terkait dengan kondisi stres dan juga kurang tidur pada anak, ternyata juga bisa berpengaruh ya dokter pada obesitas. Jadi kadang kita hanya melihat bahwa obesitas itu berpengaruh, pengaruhnya itu dari makanan gitu, dari aktivitas fisik. Tidur juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang anak, seorang remaja, misalnya karena gadget lagi, dia begadang misalnya, tidurnya jadinya kurang daripada 8 jam. Pada akhirnya apa? Pada saat dia begadang, hormon lapar itu menjadi meningkat. Jadi kecenderungan mau makan dibanding kalau seseorang yang anak-anak yang misalnya remaja itu dia tidur 8 sampai 10 jam, seperti itu. Baik, kemudian dokter terkait dengan kebiasaan sarapan pada anak, apakah itu juga punya pengaruh yang besar terhadap obesitas pada remaja? Kalau saya, kita itu lebih menganjurkan untuk anak-anak itu sarapan, tapi pemilihan sarapannya, jenis sarapannya itu yang penting. Kenapa? Karena pada saat ini kecenderungan orang sarapannya kan roti gitu. Roti, tidak masalah roti, yang penting temennya adalah protein, misalnya daging ayam atau telur misalnya. Tapi kan kecenderungan sekarang roti dipasangkan dengan selai-selai yang manis-manis, coklat, selai-selai buah yang kaya akan kandungan karbohidratnya, sedangkan roti itu juga karbohidrat, jadi double karbohidrat pada akhirnya dapat menyebabkan juga terjadi penimbunan lemak. Baik, pemilihan sarapan juga perlu diperhatikan ya untuk orang tua di rumah, untuk remaja kita agar bisa hidup sehat. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, dokter dan saudara, kami akan lanjutkan pembahasan terkait dengan obesitas pada remaja. Nanti kita akan bahas seperti apa penanganan yang tepat bagi anak remaja kita yang sudah terlanjur terkena obesitas. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. padat,
terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan membahas terkait dengan obesitas pada remaja bersama Dr. Grace Wusu Tombilayuk, spesialis gizi klinik Aifoka. Dan dokter, di segmen kali ini kita juga ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan bagaimana kemudian dampak kesehatan terhadap remaja yang terkena obesitas, dokter. Oke. Kalau untuk dampaknya bukan hanya sekedar bahwa bentuk tubuhnya yang tidak bagus, tapi kembali ke dampaknya yang saya sudah sebutkan di segmen sebelumnya, bahwa seseorang anak yang sudah mengalami obesitas itu kecenderungan untuk terjadi yang namanya persisten, jadi menetap obesitasnya atau bahkan menjadi lebih naik lagi gitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu adalah di masalah kesehatan. Kenapa? Kondisi obesitas itu dia sebagai primer yang bisa memanggil kondisi-kondisi yang lain. Saya katakan memanggil kenapa? Karena seseorang anak remaja yang obesitas itu kecenderungan atau risiko untuk terjadi misalnya penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, misalnya penyakit jantung di masa yang akan datang itu akan lebih awal, akan lebih cepat dibandingkan dengan misalnya remaja yang dengan bentuk tubuh yang tidak obesitas. Kemudian yang berikutnya adalah masalah psikososial juga. Jadi yang kita tahu sekarang bullying ada di mana-mana. Jadi masalah obesitas ini juga termasuk dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi dengan dia obesitas maka dia akan menjadi seseorang yang rendah diri misalnya karena dibully misalnya, yang seperti itu yang saya maksud, bahwa dampak obesitas itu bukan sekedar fisiknya tapi mentalnya juga bisa kena. Baik, jadi dari penjelasan Dr. Grace itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana obesitas pada remaja ini masalahnya cukup kompleks, begitu ya. Dan terkait yang sudah terkena obesitas pada remaja ini, proses penyembuhan itu kan seperti apa, dokter? Karena kan bisa dibilang proses dietnya juga akan cukup panjang dan ketat. Itu bagaimana, dokter, untuk pengaturannya? Kalau untuk obesitas pada remaja, kita tidak bisa melakukan sama seperti misalnya obesitas pada orang dewasa ya. Karena yang perlu kita ingat bahwa remaja itu tetap masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita tidak bisa misalnya melakukan diet yang ekstrim untuk anak-anak remaja yang obesitas. Jadi mungkin kita bisa melakukan yang namanya defisit kalori atau mengurangi kalori dari kebutuhan yang biasa dikonsumsi anak, tapi tidak dilakukan dengan ekstrim. Jadi mungkin kita kurangi sekitar 300 sampai 500 kalori dari jumlah kalori yang sebelumnya dikonsumsi oleh anak tersebut. Kemudian kita juga menerapkan prinsip gizi seimbang. Jadi dalam artian pada proses dietnya itu harus seimbang antara karbohidrat yang baik, karbohidrat cukup, kemudian proteinnya harus bagus,
kualitas proteinnya juga baik, kemudian pemilihan lemak yang juga baik. Jadi proporsinya itu biasanya dari proteinnya mungkin 15-20%, kemudian karbohidratnya bisa di 45-50%, dan sisanya itu dari lemak misalnya 30%. Jadi tidak bisa kita, karena mereka memang dalam proses perkembangan juga, jadi kita tidak bisa menerapkan diet yang terlalu ekstrim. Kemudian dietnya itu juga kita biasanya bagi ke dalam beberapa kali makan. Misalnya untuk makanan utama tetap ada 3 kali makan utama dengan sarapan, makan siang dan makan malam. Kemudian kita tetap kasih selingan juga, misalnya 1-2 kali per hari sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu kalau untuk dari dietnya. Kemudian kalau kan dibahas tadi masalah pola hidup yang sedentary, itu yang kita mesti balik lagi. Jadi karena dengan pola hidup yang sedentary menyebabkan risiko obesitas itu meningkat, jadi kita itu menganjurkan anak untuk beraktivitas fisik. Jadi misalnya sebelum sekolah dari pagi, bangun pagi mungkin melakukan aktivitas fisik ringan seperti stretching, jalan pagi misalnya. Kemudian di sekolah dianjurkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian pulang sekolah juga kalau misalnya tidak sempat di pagi hari bisa dilakukan di sore hari dengan olahraga misalnya seperti skipping, ya kan. Kemudian kalau weekend bisa dengan berenang atau jogging seperti itu. Jadi kita menganjurkan aktivitas fisik tetap dilakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan gadget, kita kurangi jamnya. Misalnya kita sebagai orang tua itu memberikan batasan, misalnya cukup 2 jam per hari atau di weekend saja untuk penggunaan gadgetnya. Jadi waktu yang sebelumnya dipakai untuk bermain gadget bisa dialihkan untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian anak-anak yang sebelumnya pola tidurnya berantakan, kita sudah mulai harus memperbaiki pola tidurnya, setidaknya 8-10 jam per hari untuk meningkatkan kualitas tidur yang bagus. Dengan kualitas tidur yang bagus juga akan merangsang ada yang namanya growth hormone, hormon pertumbuhannya akan lebih bagus lagi, jadi dia tumbuh kembangnya juga bagus, seperti itu. Yang sering menjadi kekhawatiran juga ya dokter bagi anak-anak remaja kita yang kemudian saat melakukan diet itu lebih ke ekstrim caranya. Betul. Bagaimana kemudian cara pembagiannya, menunya, kemudian batasan-batasan yang harus diperhatikan, karena jangan sampai karena ingin diet jadinya bawaannya malah menambah masalah baru. Betul. Nah, ya itu yang saya bilang tadi bahwa untuk diet kita nggak bisa ekstrim. Jadi biasanya kita membagi makannya itu tetap saya menganjurkan untuk sarapan, karena banyak anak-anak sekarang yang biasanya konsul ke kita itu, dok saya skip sarapan, padahal itu sarapan itu suatu awal mulai yang baik untuk kita memulai hari. Jadi tapi kualitas sarapannya itu yang penting. Jadi jangan sarapannya saya sarapan misalnya dengan roti dengan selai coklat atau dengan selai buah-buahan yang rasa-rasa gitu kan. Jadi kita menganjurkan bahwa pasien itu anak-anak ini, remaja-remaja ini untuk dietnya itu dengan sarapannya itu dengan karbohidrat yang baik, misalnya dengan nasi ataupun roti boleh, misalnya pemilihan roti putih boleh, roti gandum boleh, tapi dengan protein yang adekuat. Saya katakan adekuat karena protein inilah yang membantu untuk membangun hari ke depannya gitu. Karena kalau konsumsi karbohidrat belum jam 10, belum jam 9, belum jam snackingnya dia sudah kelaparan lagi. Sedangkan kalau dengan protein dia bisa lebih baik, tahan laparnya juga lebih lama. Kemudian tetap snacking itu jalan supaya tidak craving pada saat jam makan utama yang berikutnya, kayak gitu. Kemudian di makan siang, makan malam juga makan malamnya dengan adekuat dengan pola gizi seimbang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa diceritakan mungkin dokter contoh pasien yang pernah dokter tangani yang dari awal dia sudah obesitas, kemudian juga melakukan diet yang baik hingga kemudian bisa bebas dari obesitas. Bisa diceritakan dokter pengalaman-pengalaman yang pernah dokter hadapi? Iya, kalau pengalaman saya untuk anak-anak dan remaja itu betul yang seperti dikatakan Mbaknya tadi, kalau mereka itu berpikiran bahwa, pasien saya juga berpikiran bahwa saya skip sarapan, pada akhirnya saya tanya pada saat makan siang gimana? Craving. Jadi makan siangnya ini, tapi dok saya kan sudah tidak makan pada saat pagi, jadi saya makan siangnya boleh banyak. Boleh banyaknya gimana? Oh ternyata karbohidratnya hampir 70%, proteinnya sedikit, lemaknya juga banyak. Jadi pola seimbangnya, pola makanannya itu tidak seimbang. Jadi pada akhirnya
kita memperbaiki, kita buat meal plan yang baru, kita aturkan kembali dengan pola gizi seimbang, dengan pemberian makan 3 kali makan utama dengan 2 kali snacking, ternyata bisa turun. Tapi memang turunnya itu kita target turunnya yang sehat, bukan yang drastis. Jadi kita targetnya adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. 0,5 sampai 1 kilo. Iya, jadi dari tidak awalnya drastis. dari awal berapa kilo? Waktu itu kalau nggak salah anak tersebut 73. Jadi dia masih SMP kelas 3, tapi berat badannya sudah berlebih. Untuk sekarang masih dalam progres, sudah di 68, cuman masih berjalan. Gitu. Baik, bagi dokter sebagai seorang ahli gizi, kemudian bagaimana kemudian peran sekolah agar bisa membantu menurunkan angka obesitas pada anak yang cukup tinggi, bisa dibilang begitu ya dok? Kalau untuk peran sekolah itu juga cukup penting, kadang kita abai. Cuman kita harus tahu bahwa tidak semua anak-anak membawa bekal dari rumah gitu. Jadi peran sekolah adalah sekolah harusnya bisa memberikan atau menyediakan jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang sehat, yang mempunyai yang memiliki prinsip gizi seimbang yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak hanya sekedar jualan, tapi memperhatikan makanan-makanan yang dijual di kantin sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya memicu untuk para siswa itu melakukan aktivitas fisik, misalnya dilakukan senam bersama 2 kali seminggu misalnya, kemudian diadakan ekstrakurikuler yang melibatkan aktivitas fisik. Itu yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi ya, kami harus jeda terlebih dahulu saudara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali berbincang bersama dengan Dr. Grace Musut Bilayuk, spesialis gizi klinik Aifoka. Di segmen kali ini, dokter, kita juga ingin tahu sebenarnya berat badan ideal bagi anak-anak dan juga remaja itu sebenarnya idealnya itu dari berapa ke berapa, dokter? Kalau untuk anak dan remaja, berat badan idealnya itu nanti kita ukurnya pakai kurva. Jadi ada yang dinamakan dengan kurva indeks massa tubuh per umur. Jadi kita nanti diplot di situ, kita lihat itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya di bawah daripada persentil 85,
Jadi dia masih di dalam zona hijau itu baik, tapi kalau dia sudah di atas 85 tapi kurang dari persentil 95 itu sudah masuk kategori overweight. Kemudian kalau di atas daripada persentil 95 sudah dikategorikan sebagai obesitas. Jadi tidak ada angka pasti karena tergantung daripada tinggi dan berat badan anak tersebut dan range usianya juga. Gitu. Kemudian bagi orang tua yang ingin mengidentifikasi langsung dari rumah kondisi anak ini apakah obesitas atau tidak, kemudian apakah merasa anak ini obesitas, langkah yang tepat diambil itu seperti apa, dokter? Kalau langkah yang tepat itu adalah mengukur tinggi badan dan berat badan anaknya, kemudian ada untuk sekarang itu kita ada standar antropometri yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, nanti kita plot di situ. Jadi umurnya berapa, disesuaikan indeks massa tubuh yang didapat. Untuk pengukuran indeks massa tubuh sendiri itu dihitungnya berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kemudian nanti diplot sesuai dengan umurnya. Habis itu dilihat dari situ, oh dia masuk di dalam kategori yang mana. Baik, terkait dengan obesitas pada remaja, dokter, apakah sejauh ini ada yang dominan rentan ke apakah gendernya perempuan atau laki-laki atau seperti apa, dokter? Itu berpengaruh juga? Kalau untuk obesitas pada remaja itu pada saat remaja-remaja awal dan menengah itu yang cenderung itu lebih ke perempuan, karena kan perempuan itu pada saat sudah mulai remaja itu ada peningkatan hormon estrogen. Jadi lebih cenderung ke perempuan estrogen. Kemudian kalau untuk laki-laki pada saat remaja-remaja awal itu kecenderungannya adalah testosteron. Jadi dia punya fat free mass yang lebih dominan meningkat. Sedangkan kalau perempuan itu memang fat mass-nya yang meningkat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hanya cewek, hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki kalau misalnya pola hidupnya ternyata yang seperti disebutkan tadi, pola makan yang tinggi kalori, tinggi energi, kemudian cenderung makanan-makanan yang manis, gorengan dan berlemak, terus gaya hidup yang sedentary, ya tidak menutup kemungkinan dia juga menjadi obesitas seperti itu. Baik, tapi yang perlu diperhatikan juga orang tua tidak boleh melakukan self diagnosa di rumah ya, harus melakukan konsultasi, dokter. Sebaiknya dilakukan konsultasi, boleh ke dokter anak, boleh ke dokter spesialis gizi klinik juga. Baik, bisa diberikan tipsnya juga nih, dokter, untuk orang tua di rumah yang saat ini kemudian merasa bahwa anaknya punya berat badan yang berlebih daripada seharusnya. Itu tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan? Kalau yang bisa dilakukan di rumah sebagai orang tua itu peran kita memang sangat besar. Karena anak-anak itu kecenderungan mencontoh dari orang tua. Jadi yang perlu kita perbaiki ya diri kita sendiri dulu dengan menerapkan pola makan yang sehat untuk diri kita. Anak-anak itu kecenderungan akan mengikuti. Kemudian karena kalau anak-anak itu mereka lebih kecenderungan mencontoh. Misalnya kita suruh makan yang bagus dan segala macam, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh, pasti dia tidak akan melakukan yang kita mau. Kemudian yang berikutnya apa? Menyediakan misalnya isi kulkasnya yang sebelumnya isinya snack-snack dan segala macam, coba diisi dengan makanan-makanan yang sehat seperti buah-buahan. Jadi mereka ngemilnya lebih makanan-makanan yang sehat. Kemudian yang berikutnya juga memberikan contoh untuk aktivitas fisik, misalnya melakukan olahraga bersama, misalnya di weekend atau pada saat pulang kerja, diajak anak-anaknya untuk olahraga ringan. Jadi membangun kebiasaan dari rumah, baik terkait pola makan, olahraga, aktivitas fisik, kemudian pola tidurnya juga orang tuanya diperbaiki supaya anak-anak melihat contohnya, jadi bisa dilakukan. Gitu. Adakah, dokter, jenis olahraga tertentu yang punya efek yang bagus dan besar untuk bisa menurunkan berat badan? Kalau untuk olahraga, maksudnya olahraga apapun itu sebenarnya bagus ya, dibandingkan dengan kita tidak melakukan apapun sama sekali. Cuman kita harus melihat apakah remaja tersebut, anak tersebut itu sudah biasa melakukan olahraga atau tidak. Kalau misalnya memang ternyata belum terbiasa untuk melakukan olahraga, kita menganjurkan olahraganya ringan-ringan dulu. Jadi jangan yang langsung dipaksakan, dipush untuk melakukan suatu olahraga yang berat. Jadi misalnya kalau tidak terbiasa untuk lari, misalnya jalan saja dulu, jalan cepat. Jadi membangun habitnya saja dulu. Kemudian nanti kalau sudah bisa dengan jalan, mungkin kita anjurkan dengan jogging, boleh dengan latihan skipping yang mungkin awalnya cuma 10 menit, nanti dinaikkan 20 menit, 30 menit. Jadi kombinasi sebenarnya bagus kombinasi antara olahraga kardio dengan olahraga strength training, latihan penguatan. Tapi itu tidak dipukul rata karena kan kemampuan anak-anak berbeda, masing-masing anak kemampuannya berbeda. Jadi kita harus personalize juga untuk workout plan-nya untuk remaja yang obesitas. Baik, gitu. Bisa diberikan imbauan ataupun juga kesadaran nih, dokter, untuk pemirsa di rumah terkait dengan bahaya dari pembiaran kita terhadap anak remaja yang terkena obesitas. Ya.
Jadi untuk pemirsa di rumah, saya ingin mengimbau bahwa obesitas itu sekarang sudah merupakan suatu penyakit. Jadi dia merupakan suatu penyakit yang bisa menyebabkan bukan sekedar hanya dari bentuk tubuh saja, tapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan lainnya. Jadi pada saat seseorang obesitas, dia akan menyebabkan terjadinya risiko masa depannya apa, bisa terjadi penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, kemudian dislipidemia, jantung, stroke, dan segala macam. Kemudian obesitas juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi jika kita melihat bahwa anak kita obesitas, ada baiknya kita mulai melakukan treatment atau terapi terhadap anak-anak kita tersebut, supaya nantinya kita dapat menciptakan generasi Indonesia yang lebih bagus ke depannya, lebih baik ke depannya. Baik, itu menjadi kekhawatiran kita bersama ya, untuk sama-sama bisa mencegah obesitas pada remaja. Terakhir dokter, untuk pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Grace, bisa di klinik mana dokter? Kalau untuk praktek, saya berpraktek di klinik Botolempangan Medical Center, tepatnya di Jalan Botolempangan, bersamaan dengan klinik Eternamor. Di setiap hari apa dokter untuk ketemu dokter? Untuk jadwalnya di setiap hari Senin sampai Jumat by appointment. Baik, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya. Hari ini banyak sekali insight bagus yang kita dapatkan dari dokter untuk bisa sama-sama mencegah obesitas pada remaja. Terima kasih dokter, terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.